Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah Menawi dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan Pak Ustadz yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susunan acara pada Risalah Buka Puasa hari ini yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kedua tausiah agama, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir doa. Untuk itu kita masuk kepada acara yang berikutnya, pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Halijah. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Kita masuk kepada acara yang berikut, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Alvan Fuadi. Kepada Pak Ustadz disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya di ujung-ujung buka puasa ini, suara pun hanya tersisa di ujung-ujung saja. Maka mari kita semangat menyambut berbuka puasa. Sebab di situ ada keberkahan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat yang saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik rasa syukur, yaitu menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa kesehatan, berupa kesempatan, berupa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tanpa kita minta sekalipun, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hendak bertanya bahwa pernahkah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus-menerus diberikan nafas? Paling yang kita ingat hanya, ya Allah tambahkan rezeki, ya Allah berikan rezeki yang melimpah, yang banyak dan yang halal. Jarang ada kata kita minta, ya Allah berikan nafas hamba dengan nafas-nafas yang sama dengan nafasnya orang-orang soleh. Berikan hamba penglihatan yang mana pandangan tersebut sama dengan pandangan orang-orang yang soleh.
Jarang rasanya kita minta hal tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah ada Allah Subhanahu wa taala tarik nikmat itu? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita selagi kita tidak minta? Sekalipun kita tidak minta, Allah tetap berikan kepada kita. Kita tidak pernah minta nafas, Bu, tapi Allah masih berikan sampai sekarang. Kita tidak pernah minta Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pandangan yang terjaga sampai saat ini, tapi Allah masih memberikan kita. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau main hitung-hitungan dengan nikmat Allah, tidak bisa terhitung. Mau main hitung-hitungan dengan nikmat Allah, sedangkan ditimbang saja nikmat mata dan pandangan dengan amalan-amalan yang kita lakukan masih berat daripada timbangan mata dan pandangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu diceritakan bahwa di dalam kitab An-Nasaihul Din yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwa di dalam tersebut diceritakan ada seseorang yang masuk surga, ya, kemudian di dalam surga tersebut ditanya oleh para malaikat Allah, wahai fulan, apa yang membuatmu masuk surga? Kata si fulan tersebut mengatakan, ya karena saya sholat banyak dong, karena saya puasa, karena saya haji, karena saya zakat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan saya ke dalam surga. Akhirnya sebelum malaikat Jibril mengatakan kepada orang itu, Allah sudah lebih dahulu mengatakan, hai malaikat Jibril, jerumuskan orang yang tadi bangga dengan amal-amalnya akan masuk ke dalam surgaku, lempar dia ke dalam nerakaku. Malaikat Jibril mengatakan, loh kenapa ya Allah? Karena tidak ada satupun hamba yang masuk ke dalam surga Allah kecuali atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena sholat kita banyak kita masuk surga. Bukan karena puasa kita banyak kita masuk surga. Haji kita berulang kali, sodako kita pun sampai habis, kita punya harta pun bukan karena itu masuk surga, tapi masuk ke dalam surga Allah dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Makanya rahmat itu di mana-mana dipakai. Kita ketemu dengan saudara-saudari muslim, apa kita ucapkan ibu-ibu? Assalamualaikum. Bagaimana jawabnya? Warahmatullahi. Keselamatan kepadamu, kita jawab keselamatan juga kepadamu. Warahmatullahi, dan rahmat Allah, wabarakatuhu, dan keberkahan Allah. Rahmat itu sangat penting kepada kita, karena tidak seorang pun hamba bisa masuk ke dalam surga Allah melainkan kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Hidayah Menawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang mulia. Kita ikut mulia, kita ikut agung karena kita bersandar kepada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sama dengan manusia yang biasa, dengan umat-umat yang dahulu pun kita sama. Namun yang membedakan adalah kita punya backingan yang lebih kuat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan bahwa betul kita umat yang terakhir, tapi tidak akan ada umat yang masuk surga kecuali sudah dahulu umat Nabi Muhammad SAW. Nikmat besar tidak, Bu? Besar. Umat-umat dari dulu tuh umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat-umat yang lainnya tuh tidak akan masuk surga Allah kecuali umat Nabi Muhammad sudah masuk terlebih dahulu ke dalam surga Allah. Berarti ini adalah nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita, umat yang terakhir tapi didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadirnya bulan Ramadan sebagai tamu yang istimewa di dalam kehidupan kita pun karena hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat dulu tuh tidak dapat bulan Ramadan. Tidak ada namanya bulan-bulan khusus yang diberikan kepada mereka, tidak ada. Bahkan satu amalan yang dia kerjakan hanya satu pahala, satu dosa langsung dihukumi di dunia. Tapi umat Nabi Muhammad coba tengok, satu amalan dia amalkan bisa berlipat ganda pahalanya. Khususnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita kerjakan sesuatu yang sunnah, pahalanya dihitung wajib sama Allah. Contoh,
Kita lakukan sholat sunnah qobliyah duhur, sunnah qobliyah zuhur. Pahala sunnah qobliyah zuhur sama dengan pahala wajib yang kita lakukan. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan sholat duhur. Sholat duhur yang kita lakukan 1 kali di bulan Ramadan sama dengan kita melakukan sholat duhur 70 kali di luar bulan Ramadan. Begitu hebat arti dan makna daripada puasa dan Ramadan. Allah berikan kita khususiyah hanya untuk dikhususkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Hidayah Menawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perjuangan Nabi itu besar, maka pun harus besar berbudi jasa kita kepada Nabi Muhammad. Cara membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjalankan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya syariat yang ada di bulan suci Ramadan ini adalah puasa. Ibu-ibu masih puasa sampai sekarang? Masih puasa. Lancar puasanya, Bu? Alhamdulillah. Tadi ada yang tidak sahur? Ya, sahur semua, alhamdulillah ya. Insya Allah yang hadir bersama kami di studio RRI Serui bersama ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Hidayah Menawi dan para pendengar dimanapun Anda berada, semoga puasanya hari ini lancar dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mumpung sedikit lagi kita berbuka puasa, maka kami akan paparkan apa yang dimaksud tentang puasa. Jangan hanya tahu buka puasa, tapi tidak tahu berpuasa. Ya betul, Bu. Buka puasa nomor 1. Ya, mata yang ditengok atau daripada pandangan mata yang melihat makanan kanan kiri banyak yang dibeli. Ketika jalan ke pasar jam 5:30 untuk membeli buka puasa banyak rasanya yang dibeli. Mau beli itu, mau beli ini, kue itu, kue ini, makanan itu, makanan ini, minuman itu, minuman ini. Tapi ketika sampai di rumah hanya 2 biji yang dimakan. Betul, Bu? Itu namanya nafsu mata. Ya. Itulah yang dikatakan bahwa bulan puasa itu bulan kesabaran. Sabar atas mata yang mau macam-macam. Tapi ketika nanti makan hanya 2 yang sanggup dimakan. Tuh. Coba rasakan sendiri. Sebentar buka puasa atau mungkin ada yang di rumah sebentar nanti buka puasa yang sudah beli takjil banyak-banyak, sudah ada cendol, sudah ada es teler, ya sudah ada es buah, sudah ada es pisang hijau, sudah ada es yang lain-lainnya yang dimakan ternyata hanya 2 biji. Itu karena nafsu mata. Kita dituntut untuk sabar atas nafsu mata. Ya, oh pengen itu sabar. Karena yang kita pengen dari mata kita, pandangan kita, belum tentu kita bisa makan semuanya. Maka daripada itu, setahu-tahunya kita berbuka puasa, kita pun harus tahu apa yang dinamakan dengan puasa. Maka kita akan mengambil tema dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Menawi ini dengan tema apa arti puasa dan bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu di dalam kitab fikih, dimanapun ibu buka kitab fikih, mau Safinatun Najah, mau Risalatul Jami'ah, mau Muqaddimatul Hadramiyah, mau Takrirat yang dibuka, mau Zubatkah yang dibuka, sampai yang tingkatan-tingkatan terbesar kitab fikih yang dibuka, tetap puasa menurut bahasa adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Artinya menahan. Jadi setiap siapa yang menahan berarti secara bahasa dia telah berpuasa. Menahan rindu karena suami pulang lama dari kerja, itu namanya puasa, Bu, tapi secara bahasa. Menahan rindu karena anak yang mungkin sekolahnya jauh, pesantren kah, kuliah kah, atau di asrama kah, kita menahan rindu kita, itu namanya puasa secara bahasa. Jadi puasa secara bahasa adalah menahan. Sekalipun kita makan dan minum, tapi kita menahan diri kita dari tidak melakukan yang dimurkai oleh Allah, berarti kita dalam keadaan berpuasa menurut bahasa. Jadi menurut bahasa, puasa adalah menahan. Menahan apapun itu. Mau tahan mata karena begadang, itu puasa namanya. Tapi secara bahasa, ya. Kemudian secara syariat adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri
ila ghurubis syamsi. Jadi puasa menurut syariat yang kita laksanakan pada hari ini dan seterusnya insya Allah, Allah mudahkan, Allah istiqomahkan adalah puasa yang secara menurut syariat adalah menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi dari terbit fajar kita mulai menahan, ya, dan sampai terbenamnya matahari bisa kita berbuka puasa. Jadi puasa menurut syariat adalah menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Pertanyaannya, apa saja yang membatalkan puasa? Apa saja yang membatalkan puasa, ibu-ibu? Ya, ibu-ibu pernah masak, Bu? Ya, mustahil tidak pernah masak. Yang namanya ibu-ibu pasti dapur tempat istimewanya. Tuh. Iya, ya, sekalipun gelarnya SPD, ya, SPDI, SAG, ya, atau MPD atau yang tinggi-tinggi, yang namanya ibu pasti tempat yang dia sukai adalah di dapur. Ya, karena di situ tempat yang penuh berkah. Satu kali kita baca bismillah untuk teh yang dibuatkan untuk suami bisa menjadi kasih sayang yang lama dan abadi. Ya, ibu bisa terapkan insya Allah di rumah. Ya, jadi kalau buat apa-apa tuh sandarkan dengan Allah. Bismillah. Mau taruh bumbu, bismillah. Mau potong ikan, bismillah. Sambil menggoreng, solawat. Jangan sambil potong-potong sudah marah-marah. Ya, sambil goreng-goreng sudah marah-marah. Akhirnya nanti dimakan oleh suami, rasanya pun rasa marah-marah. Jadi ya, selipkan sedikit, ya, selipkan sedikit sandaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kembali ke laptop. Pasti ibu-ibu pernah masak, dan di dalam masakan tersebut apakah ibu cicip makanannya? Ibu cicip nak makanannya kalau masak? Cicip. Kira-kira cicip itu membatalkan puasa atau tidak, Bu? Ya, cicip itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Ya, yang namanya cicip ya satu kali. Kalau terus-menerus batal puasanya. Ya, contoh saya cicip ya. Ya, coba kurang lagi. Ya, cicip satu kali lagi. Terus menerus dicicip. Akhirnya yang terakhir masuk ke dalam tenggorokan, batal puasanya. Ya, jadi cicip itu boleh? Boleh. Setelah dicicip keluarkan makanan tersebut. Yang penting sudah ada rasa. Jangan 1/2 masuk ke tenggorokan, 1/2 dibuang keluar. Ya, akhirnya batal puasanya. Jadi banyak yang membatalkan puasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak hanya menahan lapar dan haus, Bu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang puasa tidak dia dapatkan dari pahala puasa kecuali rasa lapar dan rasa haus. Kenapa? Yang dia tahan hanya makan dan minum, tapi gibah orang masih jalan. Gosip orang masih jalan. Dengar-dengar cerita orang yang buruk-buruk masih jalan, ya. Menggunjing orang masih jalan. Berarti yang dia dapat hanya rasa lapar dan rasa haus. Pahala tidak dapat. Makanya yang namanya puasa secara syariat semuanya harus ditahan. Yang dahulunya mulut kita menggibah orang, bulan puasa tahan itu mulut. Jangan gibah orang, jangan gosip orang, jangan ceritakan orang, jangan bilang orang begini, bisa jadi saya yang begitu. Ya, jadi ditahan semua daripada pendengaran. Tiba-tiba kita duduk di teras rumah, ada orang datang, ibu, saya mau cerita ini, ada tetangga rumahku, langsung kabur, Bu. Ya, kenapa? Kita sedang menahan daripada pendengaran-pendengaran yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Jadi puasa secara syariat adalah menahan semuanya dari apa yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Mungkin demikian yang kami bisa paparkan tentang arti puasa dan Ramadan kepada Majelis Taklim Al-Hidayah Menawi dan kepada para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk itu kepada ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, disilahkan. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jamila Karubaba dari Masjid Al-Hidayah Menawi, Distrik Anggaisera. Berhubungan dengan kami ini mualaf, pertanyaan kami tujuannya ke mualaf.
Ya. Malah jelasnya kami ini berpindah agama demi mencari surganya Allah. Apa jaminan kami setelah kami berpindah agama ke Islam di dalam ajaran agama Islam bagi kami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang menggugah hati kami. Ya. Bahwa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga Allah. Jadi yang jamin kita, Bu, yang jamin kita untuk masuk ke dalam surga Allah langsung Nabi Muhammad SAW, sang pemegang kunci surga. Jadi apabila kita telah di belakang Rasulullah, kita telah mengikuti syariat Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah, Rasulullah sudah jamin kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jamin bukan diri kita, yang jamin bukan keluarga kita yang muslim, yang jamin bukan guru-guru kita, para ustadz, para kiai. Yang jamin kita masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Bersyukur sampai ketika Nabi Muhammad sakaratul maut ini mau wafat, Rasulullah wafat, didatangi oleh malaikatul maut, mengatakan bahwa ya Rasulullah, saya izin, saya diperintahkan oleh Allah untuk telah tiba ajalmu ya Rasulullah. Apa Rasulullah katakan? Rasulullah katakan bahwa aku tidak ingin aku meninggal, ya, ataupun aku wafat kecuali sudah ada tanggungan untuk umatku. Kecuali sudah ada tanggungan untuk umatku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa biar tanggungan untuk umatmu ya Rasulullah ada di tanganmu. Maksudnya sesuai kekuasaan Nabi terserah. Tapi Nabi Muhammad mengatakan tidak mau ya Allah. Akhirnya Allah mengatakan baik, bahwasannya tanggungan untuk umatmu aku yang tanggung. Jadi hebatnya kita jadi umat Nabi Muhammad, Bu, ya. Hebatnya kita beragama muslim, ya. Hebatnya kita memeluk Islam, bukan orang yang jamin kita masuk surga, Nabi kita. Nabi yang paling dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, sang pemegang kunci pintu surga. Sampai dikatakan yang tadi di awal itu, tidak akan masuk umat lain ke dalam surga Allah kecuali umat Nabi Muhammad sudah lebih dulu masuk ke dalam surga Allah. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Umat yang terakhir tapi yang didahulukan oleh Allah adalah umat yang terakhir tersebut, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur Ibu, kami juga bersyukur, alhamdulillah Ibu bisa bergabung kepada kami yang asalnya dari saudara kemanusiaan menjadi saudara seiman dan seagama. Alhamdulillah. Mungkin demikian Bu ya, bisa difahami. Mungkin ada lagi pertanyaan berikut, untuk itu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatimah Ansanai dari Majelis Tahlim Al-Hidayah Menawi Distrik Anggaisera. Saya mau bertanya begini Pak Ustadz. Ini kan bulan Ramadan, disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang sedang haid? Apakah boleh membaca dan memegang Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum kami jawab ya, bahwa kami harus mengembalikan semangat kami karena sedikit lagi waktu berbuka puasa. Coba kami sapa dulu. Jamaah? Oh jamaah. Ai. Nampaknya rasa-rasanya ini ya, jalan kotek belum ada ini. Ya, karena rasa semangat pun belum ada. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu tadi bahwa di dalam puasa ini kan bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran. Berarti paling afdol berpuasa setelah Ramadan adalah amalan membaca Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya, saya bertanya kembali. Bagaimana cara kita membaca Al-Qur'an?
membuka Quran, memegang Quran, membawa Quran, tapi di dalam bulan Ramadan ini kita dalam keadaan halangan. Jadi orang yang halangan tuh atau perempuan-perempuan yang sedang halangan, ya, itu sebenarnya satu tanda kesehatan. Jadi bersyukur. Ibu-ibu ataupun yang di rumah yang masih halangan itu sehat berarti. Ya, itu jalan kesehatan yang diberikan oleh Allah melalui hal tersebut. Bersyukur yang bisa halangan, karena itu menandakan bahwa ibu-ibu dalam keadaan sehat. Nah, caranya bagaimana untuk baca Quran? Untuk dipegang tidak boleh, Bu. Dibawa pun tidak boleh, tapi dibaca boleh. Saya ulangi, orang yang halangan, yang tetap mau bersama dengan Al-Quran karena ini di bulannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, ya, membawa Quran tidak boleh, megang juga tidak boleh, ya, tapi membaca dan melihat boleh. Jadi boleh membaca dan melihat. Contoh, ya, saya sudah hafal nih surat Al-Fatihah, saya mau baca-baca saja, tapi dalam keadaan halangan, boleh? Boleh. Tapi memegang Al-Quran tidak boleh. Kenapa? Karena posisi kita lagi halangan, ya, lagi dalam keadaan yang tidak suci. Jadi tidak cocok untuk memegang sesuatu yang suci. Ya, karena Al-Quran itu saking sucinya, ya. Ibu tahu tali pita merah yang ada di Al-Quran? Ada tali pita merah itu, penanda Al-Quran. Itu terbuat dari apa, Bu? Kain kan? Kain. Kain banyak dipakai di mana-mana, ya. Contoh, ya, kain sorban, ya. Salah satunya adalah kain pita yang ada di Al-Quran. Kalau kain pita itu, ya, yang asalnya dari penjahit tidak menempel ke Al-Quran, melainkan dibawa ke rumah sebagai mungkin lap kaca atau lap yang kekeset untuk masuk ke dalam WC, bisa, Bu. Bisa, karena itu kain. Ya, kain itu mau dibawa kemana saja boleh. Ya, mau dibawa ke WC, mau ditaruh di bawah, ditaruh di atas. Tapi karena itu kain pita yang menempel di Al-Quran, sudah bersandar dengan Al-Quran, dia ikut mulia. Sekalipun kita halangan, kita tidak bisa pegang tali pita merah itu. Kenapa? Karena dia bergantung dan bersandar kepada yang mulia. Begitulah gambaran dengan kita umat Nabi Muhammad. Kita manusia biasa, sama dengan manusia-manusia sebelumnya. Tapi karena kita bersandar kepada yang mulia, yaitu Nabi Muhammad, Allah muliakan kita. Allah agungkan kita sehingga kita punya bulan khusus yang kita damba-dambakan, kita agung-agungkan, kita tunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima puasa dan amalan kita selama bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bisa difahami, Bu, ya? Jadi tidak boleh dipegang dan dibawa, tapi boleh dilihat dan dibaca. Ya, demikian. Baik, mungkin masih ada pertanyaan yang mau bertanya, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aminah Kaifei dari Majelis Taklim Al-Hidayah Menawi, Distrik Angkaisera. Pak Ustadz, Ya. yang saya ingin tanyakan, apakah kita yang telah berbeda keyakinan dengan kedua orang tua kita, masihkah kita bisa mendoakan mereka atau tidak? Takutnya kita jadi anak yang durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang dibutuhkan dan sangat dibutuhkan pemahamannya dan pengertiannya. Bahwa kita punya orang tua yang mungkin beda agama, ya, dengan kita. Apakah kita menjadi sosok seorang anak masih wajib mendoakan kedua orang tua? Jawabannya sangat-sangat wajib. Sangat-sangat wajib. Karena begini, Bu, hubungan orang tua dengan anak tuh tidak hanya sebatas di dunia. Hubungan seorang anak dengan orang tua itu dibawa sampai akhirat. Sampai-sampai anak itu bisa tarik ibu dan ayahnya ke surga. Bisa ditarik. Dia katakan, ya Allah, saya berjanji, saya bersumpah bahwa ibu dan ayah saya yang engkau jerumuskan ke dalam neraka telah mendidikku sehingga aku bertakwa dan dekat kepadamu. Tarik mereka ke dalam surga. Allah tarik ke dalam surga. Jadi hubungan orang tua dengan anak itu tidak hanya sebatas dunia, sampai di akhirat, Bu. Jadi rugi rasanya kalau hubungan itu diputus dengan tidak adanya doa. Jadi apakah hubungan itu bisa terputus? Bisa kalau tidak didoakan.
Makanya Rasulullah katakan doa orang tua kepada anak bagaikan doa Nabi kepada para sahabat. Dan doa anak kepada orang tua bagaikan doa sahabat kepada para nabi. Doa Nabi kepada sahabat mustahil ditolak Bu sama Allah. Doa Nabi ditolak nak sama Allah Bu. Tidak akan ditolak doa Nabi. Begitupun doanya orang tua tidak akan ditolak selagi dia mendoakan anaknya. Sebaliknya, ya, doa anak kepada orang tua bagaikan doa sahabat kepada Nabi. Apakah doa para sahabat ditolak sama Allah? Tidak sama sekali. Maka sebagaimana doa sahabat itu diijabah dan dimustajabkan oleh Allah, maka selama kita jadi anak, wajib dan sangat-sangat wajib kita mendoakan kedua orang tua kita. Jadi ada kewajiban Bu. Ibarat begini, kita ini ya kalau berjalan di tengah hujan Bu, tidak pakai payung, kebasahan kita tidak. Pasti sudah basah ya, tapi kalau kita bawa payung, insya Allah dengan payung itu kita tidak akan basah. Begitu dengan gambaran seorang anak dengan orang tua. Apabila sudah tidak ada doa, berarti payung itu anak sudah tidak ada. Akhirnya masuklah hambatan-hambatan yang banyak. Rezekinya lambat, umurnya begini, susah hidupnya dan yang lain-lainnya. Pokoknya yang durhaka sama Allah itu yang durhaka sama Allah letaknya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, di kerak api neraka Allah. Jadi ada orang terakhir masuk surga Bu? Ada. Semua sudah masuk surga, ya. Yang terakhir masuk surga adalah mereka yang durhaka kepada orang tua. Jadi kalau mau terakhir masuk surga, ya, saya tidak mau. Ya, makanya selagi masih punya orang tua, ya, doakan. Sekalipun beda agama, doakan. Ya. Bahkan di zaman, masih ada waktu 5 menit ya. Bahkan di zaman, saya ceritakan sedikit tentang Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa tuh, Nabi Musa naik ke Bukit Tursina untuk berbicara dengan Allah. Jadi dihijabi oleh gunung. Akhirnya Allah mengatakan, "Hei Musa, mau tidak kamu tahu siapa yang bakal menemanimu nanti di surga? Mau tidak kamu tahu?" Nabi Musa bilang, "Pasti saya mau tahu ya Allah. Boleh engkau tunjukkan alamatnya, di mana orangnya, bagaimana, siapa namanya, dan apa pekerjaannya dan yang lain-lainnya." Allah katakan, "Ini silakan kau cari." Dikasih sama Allah alamatnya, ciri-ciri orangnya dan yang lain-lainnya. Akhirnya pergi Nabi Musa, dapat itu orang. Diketok pintunya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dibuka sama itu orang. "Waalaikumsalam ya Nabi. Kenapa tiba-tiba ke sini tanpa mengabari terlebih dahulu?" "Tidak, saya mau silaturahmi." Duduk Nabiullah Musa dengan itu anak muda. Ya, anak muda izin sama Nabi Musa. "Nabi Musa, saya mau ke kamar dulu. Ya, izinkan saya." Nabi Musa bilang, "Silakan." Dia ke kamar, dia keluar membawa seekor babi jantan. Dicuci, dikasih makan. Nabi Musa heran. Allah bilang dia yang temani saya ke surga. Kok dia pelihara hewan yang diharamkan Allah? Dia masukkan itu babi jantan, dia keluar lagi bawa babi betina. Dia cuci lagi. Ya, dia kasih makan lagi. Ya. Tambah heran Nabi Musa. Ya Allah, kok bisa dia menemani saya di surga? Dia pegang sesuatu yang diharamkan Allah, dia rawat, dia kasih makan. Akhirnya bertanya-tanya Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya bertanya sama pemuda itu. "Hei pemuda, saya mau tanya sama engkau, kenapa kau urus, kenapa kau jaga, kenapa kau rawat hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata pemuda itu, "Saya tidak melihat daripada keharamannya. Saya tidak melihat daripada kenajisannya, tapi saya melihat daripada kewajibanku sebagai seorang anak, bahwa sesungguhnya orang tuaku telah dikutuk oleh Allah menjadi seekor babi jantan dan babi betina. Aku punya kewajiban seorang anak masih ada selagi pun mereka sudah berubah bentuk." Hebatnya orang yang menemani Nabiullah Musa di dalam surga, Allah letakkan kecintaan kepada kedua orang tuanya. Sekalipun sudah ganti bentuk, masih ada kewajiban. Minimal dia kasih makan, dia rawat, dia mandikan. Sekalipun dia tidak makan dagingnya. Itu hebatnya, saking berbaktinya kepada orang tua. Jadi kalau yang sudah berubah bentuk saja jadi hewan, masih dirawat dan didoakan, apalagi yang hanya berpindah agama. Jadi untuk ibu,
Ya, silakan doakan orang tuanya, ya, mohon keselamatan, mohon diberikan hidayah sama dengan apa hidayah yang ibu dapatkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai nama majelis kita Al-Hidayah, Allah tidak lepaskan hidayah daripada kehidupan kita. Amin ya rabbal. Baik, kami masuk kepada acara yang terakhir, yaitu doa yang akan disampaikan langsung oleh Pak Ustadz Alvan Fuadi. Kepada Pak Ustadz disilahkan. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar RRI dimanapun berada, sebelum kita mengakhiri kajian kita tausiah Islam atau nasihat Islam pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga kita, Allah selamatkan kita, kehidupan kita diberkahi dan diselimuti oleh keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rabbik fir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa yu'inana 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa husnul khitam. Allahumma ahilla 'alaina Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya aziz ya rahman ya rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah Menawi Distrik Angkaisera mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.